lanjutan dalam bab muamalah, khususnya terkait dengan ahkamul ahwal asyaksiyah atau interaksi di dalam hubungan keluarga atau fikih keluarga, yang hari ini jemaah sekalian kita akan membahas sesi fikih keluarga terkait dengan bab waris ya. Sebagaimana berulang kali saya sampaikan dan sekedar mengingatkan kembali jemaah sekalian bahwa fikih waris ini kalau di dalam konstruksi ilmu fikih dia menjadi bagian dari fikih keluarga ya. Karena itu Syekh Wahbaz Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan fikih keluarga itu sebagai al-ahkamus syar'iyyah allati tunazzimu alaqatal insan bi usratihi bada'an bizawaji wa intihaan bi tasfiyatil miras, yaitu hukum-hukum syariah yang mengatur interaksi dan hubungan antara seseorang dengan keluarganya dimulai dari pernikahan dan berakhir dengan pembagian harta waris. Nah, jadi maka fikih keluarga itu bisa dikatakan babnya mencakup tiga hal sebenarnya. Pertama adalah bab nikah, kedua bab cerai, dan yang ketiga bab waris ya. Nah, tetapi secara urutan sebenarnya fikih keluarga yang kita bahas ini loncat dari bab nikah ke bab waris ya. Karena kita belum bahas sebenarnya bab tentang masalah perceraian ya, karena memang salah satu Pak yang bisa membatalkan hak waris itu juga di dalam hukum Islam adalah adanya perceraian ya, antara suami istri tidak bisa saling mewarisi harta kalau bercerai. Nah, jadi maka saya berinisiatif mengakhirkan bab cerai sebelum atau setelah kita membahas tentang bab waris ya. Nah, terkait dengan bab waris yang akan kita lanjutkan, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas salah satu di antara tiga rukun dalam praktek hukum waris, yaitu terkait dengan pewaris. Nah, jadi rukun waris itu jemaah sekalian ada tiga, yaitu pewaris, harta waris, dan ahli waris ya. Yang mana syarat yang mendasar yang harus ada pada ketiga rukun ini jemaah sekalian, kalau untuk pewaris yang sudah kita bahas, syaratnya harus sudah meninggal ya. Jadi pewaris itulah yang sesungguhnya hartanya nanti akan diwariskan. Dan yang kedua, kalau untuk rukun kedua yaitu harta waris, syarat yang paling utama Pak adalah hartanya ada ya, karena tidak mungkin akan berlaku hukum waris kalau tidak ada harta waris ya, meskipun orang meninggal gitu ya. Nah, jadi hartanya harus ada ya. Nah, rukun yang ketiga Pak, barulah ketika harta itu ada yang diwariskan oleh sang pewaris diserahkan kepada ahli waris dengan ketentuannya masing-masing. Nah, ketika nanti diterima oleh ahli waris, harta itu sudah tidak lagi diatasnamakan pewaris, tapi sudah menjadi hak dari ahli waris itu. Dan ketika sudah diterima oleh ahli waris, selesailah Pak praktek pembagian harta waris ya. Nah, jadi maka ini proses bagaimana hukum waris ini dijalankan di dalam hukum Islam. Nah, tetapi jemaah sekalian tentunya masing-masing dari rukun ini juga ada penjelasannya lebih detail ya, yang mana hari ini kita akan membahas ketentuan hukum-hukum seputar rukun kedua dan yang ketiga, yaitu seputar harta waris dan ahli warisnya. Setelah kita membahas pada pertemuan mungkin sebelum Ramadan ya, pernah kita bahas tentang pewaris ya. Tapi sekali lagi Pak, saya mau tanya kembali nih Pak ya, kalau disuruh milih mau jadi pewaris dulu atau ahli waris dulu? Masih milih jadi pewaris? Masya Allah. Saya katakan Pak, nggak bisa milih. Jawabannya tidak bisa milih ya. Ya, karena pewaris dan ahli waris itu status yang muncul ketika ada kematian. Ya. Pewaris dan ahli waris itu adalah status pada seseorang yang muncul ketika ada kematian. Dan kematian itu Pak, sirrun min asrarillah, rahasia Allah yang kita nggak tahu. Ya, bisa jadi kita bisa menjadi ahli waris, bisa jadi juga kita menjadi pewaris, tergantung siapa yang meninggal lebih awal. Maka bisa jadi seorang ayah menjadi ahli waris atas harta anaknya, ya, bisa juga seorang anak menjadi ahli waris atas harta ayahnya. Ya, tergantung siapa yang meninggal lebih awal. Ya, makanya sekali lagi dalam hukum Islam itu namanya pewaris tidak selalu posisi
adalah yang lebih tua daripada yang lebih muda. Ya, tapi terkait dengan kematian yang kita tidak tahu kapan itu terjadi pada diri kita. Nah, tetapi jamaah sekalian, hal yang paling penting, Pak, hal yang paling penting adalah bukan masalah kita ini jadi pewaris atau ahli waris, Pak, ya, karena itu sudah pasti. Tapi yang jadi masalah adalah apa persiapan kita. Ya, dan kita semua di sini jamaah sekalian adalah orang-orang yang akan menjadi calon pewaris sekaligus calon ahli waris. Ya, maka kira-kira ini apa yang harus kita persiapkan sebagai seorang calon pewaris dan apa yang harus kita persiapkan sebagai calon ahli waris. Masing-masing ada hal-hal yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Ya. Nah, kita sudah bahas tentang persiapan menjadi pewaris, ya, persiapan meninggal. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin yang mungkin dalam tanda kutip enaknya nih, Pak, persiapan jadi ahli waris, ya. Tapi sebelum ngomongin ahli waris, jamaah sekalian, kita akan bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan harta waris itu sendiri. Apakah semua harta yang ditinggalkan oleh almarhum itu otomatis jadi harta waris? Ya, jawabannya belum tentu. Ya, maka ada syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu harta itu bisa disebut harta waris. Setidaknya jemaah sekalian, ada 4 syarat agar harta itu masuk kategori harta yang bisa diwariskan kepada ahli waris. Yang pertama adalah harta itu adalah harta yang halal, ya, artinya harta yang zatnya halal, kemudian juga dari penghasilan yang halal, dan tentunya juga tidak dalam posisi sengketa dengan pihak lain, ya. Karena harta yang haram jamaah sekalian itu pada dasarnya tidak bisa diwariskan. Ya, sebab Nabi SAW bersabda dari riwayat Imam Al-Hakim, man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bihi. Ya, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram maka neraka lebih pantas darinya. Artinya jamaah sekalian, kalau kita memiliki, misalnya kita sebagai calon pewaris, Pak, ya, yang pasti akan meninggal. Kemudian kita merasa di dalam harta kita ada sesuatu yang haram, ini nggak bisa diwariskan kepada ahli waris kita. Tetapi harta yang haram ini jamaah sekalian harus kita perlakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kalau harta yang haram itu jelas kepemilikannya punya siapa, artinya kita misalnya mendolimi hak orang lain, Pak, misalnya hasil pencurian, maka kewajibannya bukan diwariskan kepada ahli waris, tapi dikembalikan kepada yang berhak. Ya. Atau kalau seandainya, Pak, harta itu merupakan harta haram yang bukan mendolimi orang lain, tapi dihasilkan dari sesuatu yang melanggar syariat, Pak, ya, maka kewajibannya bukan diwariskan juga, tapi disedekahkan. Contoh misalnya mas sekalian, anggaplah, Pak, kita mengikuti pendapat atau mengikuti ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa bunga bank konvensional itu adalah riba misalnya, ya. Walaupun ini diperdebatkan lah untuk skala internasional, Pak, apakah bunga bank itu riba atau tidak, ada perselisihan. Tapi Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa jelas, makanya ada bank syariah sebagai alternatif, bahwa bank konvensional itu bunganya adalah riba. Nah, maka kita, Pak, sebagai calon pewaris, atau bisa jadi dalam posisi ahli waris, ya, ketika ahli waris itu kemudian menerima rekening dari almarhum bapaknya misalnya, yang itu berasal dari bank konvensional, ya, maka kewajiban dari rekening bank tersebut, uangnya tidak langsung bisa mereka terima sebagai harta waris, tapi harus disisihkan dulu sejumlah bunga yang ada di dalam rekening konvensional itu tadi. Nah, setelah disisihkan, dipisahkan, ya, kan biasanya ada, Pak, di buku rekening itu kan biasanya ada, ya, ada keterangan bunga bank gitu kan, ya. Nah, maka ketika sudah dipisahkan dari pokok tabungan almarhum, nah, uang hasil bunga bank itu tadi, Pak, bukan dikembalikan ke bank, ya, tapi diapain? Disedekahkan. Dan boleh disedekahkan untuk kepentingan masjid, boleh, nggak apa-apa. Karena ketika dia disedekahkan, itu kemudian menjadi halal bagi penerimanya, ya, tapi menjadi haram bagi yang mewarisinya, gitu, ya. Karena ini adalah harta haram dari almarhum, dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu cara untuk kesalahan almarhum ini tadi bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maka harta haram ini ada 2. Kalau itu jelas pemiliknya siapa, misalnya hasil curian atau mungkin intinya hak-hak orang lain yang kita zalimi, maka harus dikembalikan. Tapi kalau itu misalnya bukan karena suatu kezaliman, tapi karena suatu akad yang salah misalnya, maka itu disedekahkan, ya. Nah,
Nah ini jadi intinya harta seperti ini tidak bisa diwariskan ya. Tapi kalau seandainya ahli waris nggak tahu Pak, ya ahli waris nggak tahu nih bahwa harta yang dia terima dari almarhum pewarisnya adalah harta yang haram, maka siapa yang bertanggung jawab Pak? Ya pewarisnya, ahli warisnya kan nggak tahu gitu ya. Udah dia terima apa adanya gitu ya. Nah, jadi maka ini satu hal yang perlu kita antisipasi, jangan sampai nanti di hari kiamat kita malah berurusan dengan harta kita sendiri ya, karena Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Bahwa semua nikmat yang Allah berikan pasti ditanya. Kalau yang mubah saja ditanya Pak, apalagi yang haram ya. Baik, kemudian yang kedua Pak, syarat kedua untuk harta waris ya, sebelum diterima oleh ahli waris, dimiliki selagi almarhum itu masih hidup. Jadi harta waris itu disebut harta waris jemaah sekalian, atau harta peninggalan almarhum itu disebut harta waris adalah setiap kepemilikan harta yang disandarkan kepada almarhum dari usahanya saat masih hidup. Maka bisa dikatakan Pak, ada beberapa harta yang itu kalau dalam tradisi kebiasaan kita sehari-hari muncul ya, dinisbatkan kepada almarhum setelah dia meninggal. Ini pada asalnya bukan harta waris. Misalnya adalah uang santunan ya, atau uang pensiun dan uang klaim asuransi. Tapi ketiga hal ini perlu dirinci Pak, karena ketiga hal ini bisa saja dia bukan harta waris, bisa saja dia termasuk harta waris ya. Misalnya santunan Pak, santunan ini, kalau santunan ini merupakan sedekah misalnya dari tetangga-tetangga ya, kadang kan ada tradisi Pak di masyarakat kita itu, orang meninggal biasanya depan rumahnya ada apa? Ada baskom misalnya kan, nah, di situ tutupin kain, ada yang sedekah tetangga. Ya, maka sedekah yang kayak gini Pak, ini harta waris atau bukan? Bukan. Itu sedekah bukan untuk almarhum Pak, tapi sedekah untuk keluarga almarhum gitu. Ya, maka harta yang kayak gini tidak masuk kategori harta waris yang nanti dibagi hukum waris, tetapi ya terserah keluarga almarhum. Nah, mau keluarga almarhum bagi-bagi di antara mereka ya silakan, mau dipakai untuk misalnya sedekah atas nama almarhum ya silakan. Intinya tidak terikat dengan hukum waris ya. Begitu juga dengan santunan-santunan yang datang misalnya dari tempat kerja almarhum. Kan kadang ada apa namanya, perusahaan memberi santunan kepada karyawannya yang meninggal. Nah, itu. Maka ini tidak termasuk harta waris ya. Ini yang pertama. Yang kedua Mas sekalian, uang pensiunan. Nah, kalau uang pensiunan ini Pak, sebenarnya perlu kita rinci. Kalau uang pensiunan di sini adalah semacam apa namanya, semacam hasil usaha yang ditabung oleh almarhum dari hasil kerja dia Pak, apa bahasanya Pak kalau di perusahaan itu Pak, misalnya ada tabungan pensiun atau tabungan hari tua, itu apa, dana pensiunan ya, dana pensiunan lembaga. Intinya itu diambil dari gaji kan ya, dipotong dari gaji sekian persen yang nanti akan diberikan ketika sudah pensiun gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini Pak, lalu tiba-tiba orangnya meninggal, ini termasuk harta waris. Ya, kenapa termasuk harta waris? Karena hasil dari pekerjaan almarhum. Ya. Tapi kalau misalnya Pak, yang dimasuk uang pensiun di sini adalah seperti santunan tadi, ya memang beberapa pemberian dari perusahaan karena atas kinerja dari almarhum yang dianggap berjasa misalnya gitu ya, diberi hadiah. Nah, maka ini tidak termasuk harta waris. Jadi kita lihat ini, kira-kira uang pensiunan ini sumbernya dari mana? Kalau sumbernya dari potongan gaji almarhum, maka itu harta waris. Tapi kalau itu murni dari semacam santunan dari perusahaan, maka kembali kepada yang pertama. Artinya nanti penerimanya bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus terikat dengan hukum waris ya. Baik, kemudian yang ketiga nih Pak. Nah, ini yang menimbulkan masalah nih ya, klaim asuransi jemaah sekalian. Nah, kira-kira asuransi itu Pak punya siapa? Ketika kan tentu dalam konteks ini Pak asuransi kematian ya. Asuransi kematian. Jadi ketika seseorang meninggal, cairlah klaim asuransinya. Itu punya siapa itu kira-kira? Keluarga yang gimana? Keluarga almarhum. Tapi yang dimaksud Pak, keluarga almarhum ini apakah seluruh ahli waris atau hanya yang tertuang namanya di polis asuransi? Kan ada dua kan ya. Saya begini Pak, sebenarnya begini. Pertama, ulama kita sebenarnya berbeda pendapat tentang hukum asuransi. Ya, setidaknya ada 3 pendapat. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang menghalalkan secara mutlak, ada yang membedakan.
Ya, makanya yang membedakan ini Pak, sebenarnya kalau di Indonesia konteksnya malah pendapat yang ketiga lebih dekat, yaitu membedakan ada asuransi konvensional, ada asuransi syariah. Nah, apa yang membedakan dari sisi sistem Pak ya? Kalau dari sisi sistem, pengetahuan saya Pak, yang pernah saya baca, mungkin nanti bisa diluruskan. Kalau yang sifatnya konvensional itu apa namanya, premi yang kita berikan ke perusahaan asuransi itu semacam apa ya, semacam apa jatuhnya Pak akadnya itu. Kalau yang karena yang saya pahami Pak, kalau dalam konteks asuransi syariah, premi yang kita bayar itu jatuhnya sedekah. Ya, sebab asuransi syariah itu dasar akadnya adalah tabarruk, yaitu saling tolong menolong antara sesama pemilik premi gitu kan. Nah, maka ketika kita Pak misalnya kemudian apa namanya bayar premi asuransi, hakikatnya di situ kita sedang saling tolong menolong antara sesama pemilik polis. Ya. Nah, maka niatnya adalah itu sebagai sedekah. Tapi kalau asuransi yang konvensional Pak, sepertinya dia mirip-mirip jatuhnya seperti hutang piutang gitu ya. Jadi kita seakan menghutangkan kepada perusahaan asuransi. Ya, tapi terlepaslah Pak, bagaimana akadnya ya. Seandainya nih almarhum sudah punya polis asuransi, lalu kemudian cair. Nah, maka kalau bagi yang membedakan antara asuransi syariah dan non syariah Pak, jika asuransinya itu adalah asuransi non syariah atau asuransi konvensional, ya, maka keluarga almarhum memposisikannya seperti layaknya Pak bunga bank tadi. Ya, berarti itu adalah asuransi yang ada unsur haramnya. Nah, lantas bagaimana cara apakah kemudian dikembalikan kepada perusahaan asuransi? Ya, jawabannya tidak. Ya, keluarga almarhum hanya mengambil sejumlah premi yang sudah dibayarkan oleh almarhum. Dan ketika sejumlah premi yang dibayarkan oleh almarhum itu sudah diambil Pak, itu jatuhnya harta waris. Nah, jadi artinya penerimanya bukan yang ada di dalam nama polis itu saja, tapi seluruh ahli waris ikut berhak mendapatkannya. Sisanya kalau seandainya klaim asuransi itu lebih daripada apa yang sudah dibayar, sisanya masuk sedekah. Misalnya Pak, bertahun-tahun almarhum sudah membayar premi, anggaplah totalnya nilainya sampai 100 juta. Dapat klaim asuransi misalnya 500 juta. Berarti 100 juta itu adalah harta waris untuk seluruh ahli waris. Sisanya 400 juta masuk ke sedekah. Mas bisa ke Majlis Subul Salam. Ini kalau pakai sistem asuransi konvensional. Tapi kalau pakai sistem asuransi syariah Pak, ya anggaplah kita meyakini bahwa itu memang halal, maka sistem asuransi syariah ini Pak, barulah tadi yang kita sebutkan, penerimanya adalah siapapun orang-orang yang dituju di dalam polis asuransi itu. Dan itu berarti bukan harta waris. Jadi kalau pakai sistem asuransi syariah, malah klaim asuransi ini Pak, sebenarnya dia mirip seperti sedekah atas nama keluarga almarhum. Ya, maka keseluruhan harta tersebut jatuhnya adalah milik orang yang ditetapkan dalam polis asuransi. Ini kalau asuransinya sistemnya syariah. Nah, kadang Pak, ya, kadang ada juga sistem asuransi syariah itu Pak, yang dia terdiri dari dua unsur. Ya, artinya klaim asuransi premi asuransi itu ada dua. Ya, sebagian dia menjadi asuransi, sebagian untuk investasi. Ya, istilahnya apa? Ada kalau tidak salah istilahnya unit link gitu Pak, kalau dalam bahasa asuransi gitu ya. Nah, maka kalau ada unsur investasinya Pak, yang murni asuransi itu adalah menjadi milik yang ditentukan namanya dalam polis, sedangkan kalau unsur investasinya itu menjadi harta waris. Karena investasi itu masih masuk kategori usaha dari almarhum. Nah, ini kalau kita menggunakan sistem asuransi yang syariah. Nah, jadi artinya bagaimana status hukum uang klaim asuransi ini terkait dengan harta waris ya tergantung sumber atau tergantung jenis asuransinya ya. Baik, ini tapi pada dasarnya Pak, sebagai ulama ada yang mengatakan asuransi bukan harta waris. Kenapa? Karena dia harta yang muncul setelah seseorang meninggal gitu ya. Tapi ya tadi seperti yang saya sebutkan perlu dirinci karena bisa jadi di dalam premi itu ada memang hasil usaha dari almarhum. Tapi kalau asuransi syariah Pak, karena dia sedekah berarti kan bukan lagi terkait dengan siapa? Milik almarhum kan? Maka nanti penerimanya adalah siapa yang ditentukan dalam polis asuransi itu.
Baik, ini apa sekali lagi kaidah dasarnya jamaah sekalian, harta waris itu pada dasarnya milik dari almarhum. Termasuk Pak, milik dari almarhum yang perlu dicatat ini ya. Termasuk nih yang kadang apa namanya keluarga yang bisa jadi Pak menunda-nunda pelaksanaan pembagian harta waris sampai ada di antara sebagian ahli waris yang meninggal. Termasuk Pak hak waris yang belum dia terima saat hidup. Itu harta waris bukan? Nah, itu harta waris. Ya, misalnya begini Pak, ada harta waris belum dibagi. Ya, ada seorang meninggal, misalnya meninggal tahun 2000. Meninggal tahun 2000 Pak. Ya, hartanya belum dibagi. Dan orang yang meninggal ini tadi Pak punya beberapa anak, ya, punya beberapa anak yang mewarisi harta orang yang meninggal tahun 2000 ini tadi. Tahun 2010 Pak, sebagian anak ini ada yang meninggal. Ya, ada yang meninggal. Berarti yang meninggal ini masih berhak nggak terhadap aset tahun 2000 tadi Pak? Masih berhak. Nah, lalu kemudian Pak, tahun 2020 ya, barulah harta itu mau dibagi. Maka yang tadi meninggal tahun 2010 ini Pak, itu masih berhak mendapatkan. Dan hak dia diberikan kepada ahli warisnya. Bisa ahli warisnya adalah keluarganya sendiri, bisa juga ahli warisnya kembali kepada ahli waris yang pertama. Karena punya hubungan saudara. Ya, tapi intinya adalah apa namanya ahli waris yang meninggal sebelum harta warisnya dibagi itu tetap berhak dan tetap kemudian diperlakukan layaknya dia masih hidup. Ya, nah ini yang perlu juga dicatat. Makanya kalau namanya warisan jangan apa, jangan lama-lama gitu ya, karena dikhawatirkan ada ahli waris yang tidak bisa merasakan menikmati hak warisnya. Masih ingat Pak, berapa lama kira-kira pembagian harta waris itu sebaiknya dilakukan? Jadi seorang meninggal gitu Pak, kira-kira kapan ngomongin warisannya Pak? Nah, kira-kira kalau masih dibaca Yasin gitu sudah bisa nggak diomongin warisannya Pak? Kemangga kan Pak? Nah, kapan Pak kira-kira? Tergantung ya, tergantung yang meninggal ini punya istri apa enggak. Kalau almarhum ini punya istri Pak, maka ngomongin warisannya itu setelah melewati masa iddah istrinya, yaitu 4 bulan 10 hari. Ya, jadi istri itu kan harus masa iddah. Namanya masa iddah itu masa berkabung Pak. Jadi jangan kita ngomongin warisan ketika orang masih ada yang berkabung gitu ya. Itu namanya nyinggung perasaan dia. Nah, kalau ada istri berarti 4 bulan 10 hari. Tapi kalau almarhum ini nggak punya istri Pak, masa berkabung yang dibolehkan dalam Islam hanya 3 hari. Berarti setelah 3 hari baru diomongin warisannya. Semakin cepat semakin baik. Ya, semakin cepat semakin baik. Jadi semakin cepat itu artinya kalau dia nggak punya istri ya berarti 3 hari setelah berkabung langsung diomongin warisannya. Kalau dia punya istri berarti 4 bulan 10 hari setelah dia meninggal baru diomongin warisannya. Ya, semakin kemudian diundur-undur Pak, hakikatnya itu semakin berpotensi menimbulkan kezaliman. Kenapa? Karena siapa yang menjamin di antara ahli waris itu masih ada yang hidup ketika hartanya dibagi. Ya, bisa jadi Pak setelah 3 hari ada ahli waris yang meninggal kan? Nah, disitulah kemudian yang harusnya menerima malah dia tidak menerima, maka termasuk pihak yang kezalimi. Ya, dan yang suka menahan-nahan pembagian harta waris ini Pak itu termasuk zalim kepada sesama ahli waris. Ya, walaupun bisa saja dia apa namanya berpotensi menjadi sebab tertahannya harta waris itu dibagi. Ya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga jamaah sekalian, syarat agar harta waris itu disebut atau harta peninggalan almarhum disebut harta waris. Yang ketiga adalah tidak tercampur dengan harta milik pihak lain. Jadi salah satu yang harus dilakukan Pak di dalam harta peninggalan almarhum, memastikan bahwa harta yang ditinggalkan itu murni milik almarhum. Ya, tidak ada lagi sangkut paut dengan harta orang lain. Nah, biasanya Pak, yang kadang sering kali ada hubungan dengan almarhum itu yang biasanya dalam jangka waktu panjang, misalnya seperti harta antara suami dan istri. Nah, ini padahal jemaah sekalian, harta suami istri itu kaidah dasarnya adalah milik suami adalah milik suami, milik istri adalah milik istri. Kenapa jemaah sekalian? Karena ahli waris suami Pak beda dengan ahli waris istri. Ya. Orang tua itu ahli waris, tapi mertua bukan ahli waris. Jadi ketika ada suami istri Pak, masing-masing punya keluarga, otomatis kan seandainya mereka meninggal bersamaan kan ahli warisnya berbeda. Nah, karena ahli warisnya berbeda Pak, maka pada dasarnya hartanya pun juga harus berbeda.
Nah, kalau kemudian ada harta-harta antara suami istri itu yang kepemilikannya bersama, nah inilah yang disebut dengan harta gonogini. Ya, jadi harta gonogini ini nanti dibaginya kalau memang tidak ada kesepakatan persentase baru dibagi 50%, 50%. Tapi hukum asalnya Pak, harta antara suami istri itu bisa kita bagi tiga. Murni milik suami, murni milik istri, dan ada harta bersama. Nah, ketika kemudian ngomongin murni masing-masing ya itu nanti ahli waris dan harta warisnya beda-beda. Tapi kalau ini milik bersama nanti dipisah sebelum dibagi harta waris ya. Baik, maka sekali lagi jemaah sekalian sudah mulai diinventarisir Pak di rumahnya masing-masing. Itu kulkas milik siapa, ranjang milik siapa, TV milik siapa, sendok, piring itu punya siapa, itu. Nah itu walaupun nilainya kecil Pak, selama dia masih punya nilai harta waris itu Pak ya. Kecuali kalau suami istri sepakat ya udahlah untuk yang kecil-kecil kayak gini kita sedekahin aja kalau meninggal ya itu nggak apa-apa. Atau misalnya gini sepakatnya Pak, kalau misalnya nanti salah satunya meninggal yang kecil-kecil kayak gini ya tetap dimiliki di dalam rumah itu tunggu sampai yang dua-duanya meninggal baru menjadi milik anak-anaknya misalnya. Tapi hukum asalnya Pak, kalau ditanya ya sebenarnya harta waris itu apa? Ini yang perlu diluruskan ya Mas kalian. Sebagian orang ada yang berpendapat harta waris itu Pak harus berupa aset yang nilainya mahal. Ya, seperti rumah, tanah gitu kan. Enggak kayak gitu Pak. Definisi harta waris itu adalah setiap harta peninggalan almarhum yang punya nilai ekonomis. Meskipun hanya sebesar 1.000, 2.000, 3.000 itu termasuk harta waris ya. Ya, makanya hati-hati dengan harta yang kecil kayak gini Pak. Kadang kita menganggapnya sepele lalu memakannya walaupun padahal itu pasti akan ditanya juga. Nabi SAW menyebutkan Pak, siapapun yang mengambil jarum yang jatuh di tanah dengan niat untuk memilikinya padahal itu bukan milik dia akan ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah. Ya, padahal itu sesuatu yang tidak ada ya nilainya dalam arti besar gitu ya. Nah, jadi maka semua harta yang punya nilai itu adalah harta waris, tidak hanya yang asetnya besar. Baik, kemudian termasuk yang juga tercampur biasanya Pak partner bisnis gitu ya. Misalnya ada orang punya saham di suatu perusahaan tertentu, nah itu juga perlu dipisahkan dulu dari kepemilikan saham orang lain. Ya. Termasuk juga mungkin Pak ada di sini mungkin bendahara Majlis Subul Salam, nah itu dipisahkan itu antara catatan keuangan masjid atau keuangan RT, keuangan RW, nah itu jangan dicampur dengan milik pribadi. Karena kalau misalnya tercampur, wah ini repot nanti Pak. Tiba-tiba meninggal gimana coba? Nah, dituntut nanti sama jamaah. Mana nih keuangan masjid itu? Oh, dia nggak punya catatan manajemennya dengan baik. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, jadi sekali lagi kalau kita diamanahkan untuk menjaga aset atau harta orang lain harus bisa dipisahkan dengan milik pribadi. Karena kita nggak tahu Pak kematian itu bisa datang tiba-tiba. Baik, dan yang terakhir jemaah sekalian, nah ini yang paling penting sebenarnya Pak. Sebelum harta peninggalan itu dibagi-bagi sebagai harta waris kepada ahli waris, harus sudah ditunaikan terlebih dahulu beberapa kewajiban yang diprioritaskan. Dikeluarkan beberapa kewajiban yang itu harus diawali sebelum membagi harta waris. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 12, "Mim ba'di wasiyati tusuna biha audain." Ya, jadi harta waris itu baru diserahkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Artinya ayat ini mengisyaratkan kepada kita Pak bahwa sebelum ahli waris membagi-bagi harta waris ada sejumlah kewajiban yang harus didahulukan. Ya, jadi tidak boleh kemudian ahli waris langsung membagi harta itu padahal almarhum masih punya kewajiban. Ya. Nah, salah satu juga yang perlu diingatkan ya Mas kalian, tidak boleh ahli waris menunda pembayaran hutang almarhum dengan alasan almarhum hanya meninggalkan warisan berupa 1 unit rumah misalnya Pak. Ya, kadang ada sebagai ahli waris mengatakan Pak, oh ini almarhum gak meninggalkan uang nih, hanya meninggalkan 1 unit rumah, ditunda-tunda pembayaran hutangnya. Maka yang berdosa dalam hal ini adalah ahli waris. Ya, lantas bagaimana caranya? Ya, 2 pilihan bagi ahli waris. Pertama, rumah itu langsung cepatnya dijual lalu dibayarkan hutang-hutang almarhum, atau kalau seandainya rumah itu tidak mau dijual Pak, ya ahli waris bayarin dulu pakai uang mereka. Ya, dalam bahasa kita Bapak, disusuin dulu ya. Ya, betul ya. Ya ditalangin dulu. Nah, nanti setelah dibayarkan hutang-hutang almarhum pakai uangnya, ketika rumah itu mau dibagi-bagi waris,
maka yang tadi menalangi dengan uangnya itu bisa mengambil bagian dari rumah tersebut sebelum dibagi waris. Jadi artinya jemaah sekalian, kalaupun almarhum tidak mewariskan berupa uang tunai, tidak boleh menjadi penghalang bagi ahli waris untuk menyelesaikan hutang-hutang almarhum. Meskipun harta yang ditinggalkan itu berupa aset yang tidak berupa uang tunai. Ya, ini yang kadang ahli waris perlu diingatkan tentang kewajiban mereka terhadap harta almarhum. Nah, maka kalau kita rincikan Pak, apa saja kewajiban sebelum harta waris ini dibagi-bagi kepada ahli waris? Yang pertama ya, pengurusan biaya jenazah. Pengurusan biaya jenazah jemaah sekalian, pada asalnya Pak ditanggung oleh harta almarhum. Bukan ditanggung oleh harta keluarga. Ya, tapi kalau misalnya jemaah sekalian ada keluarga yang memang ingin menanggung pengurusan jenazah itu, ya silakan saja, jatuhnya sedekah. Tapi kalau misalnya keluarga sepakat bahwa pengurusan jenazah almarhum ini kemudian dari harta almarhum, ya mereka keluarkan dulu sebelum dibagi harta waris ya. Apalagi almarhum sudah cicil KPR, bukan KPR Pak. Kalau KPR itu kan kredit perumahan rakyat ya. Berarti ini kredit pemakaman rakyat. Misalnya dia KPR-nya Pak di Sandiaga Hill ya, atau di mana Lazhar misalnya Pak. Berapa itu Pak KPR-nya sana? Mahal ya. Mahal itu Pak ya. Saya punya teman Pak kerja sebagai marketingnya itu Pak. Saya baca komentar-komentar di TikTok dia Pak ya, itu lucu-lucu komentarnya ya, emang kalau dikuburkan di Al-Azhar pasti masuk surga. Karena harganya mahal gitu kan. Ya, itu untuk nyindir sebenarnya gitu Pak. Tapi ya mau di mana aja dikuburin Pak, insya Allah kalau itu tidak mempengaruhi, yang penting amalnya kan. Nah, tapi tadi Pak, kalau seandainya memang dikuburkan di tempat-tempat premium seperti ini Pak ya, dan kemudian pembayarannya belum diselesaikan, maka yang bayarin siapa? Ya tetap almarhum dari harta dia gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya almarhum sudah cicil selama misalnya cicilannya itu kreditnya selama 5 tahun, baru dicicil 2 tahun, sisanya 3 tahun. Nah, maka 3 tahun ini tadi pembayarannya diselesaikan oleh siapa? Harta almarhum, bukan kewajiban ahli waris ya. Nah, tapi ada sisi kerugiannya bagi ahli waris Pak. Harta warisnya berkurang. Ini yang perlu diantisipasi oleh para calon pewaris, gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, jemaah sekalian, hutang piutangnya Pak. Kalau piutang menguntungkan ahli waris, jemaah sekalian. Kalau piutang menguntungkan ahli waris. Artinya kalau ada orang lain Pak punya hutang kepada almarhum, itu menjadi harta waris. Nah, yang jadi masalah kebalikannya, kalau almarhum punya hutang ke orang lain. Nah, maka ini pun harus ditunaikan, diselesaikan terlebih dahulu. Nah, terkait dengan hutang ini jemaah sekalian, para ulama memfatwakan Pak, seperti kata Imam Mansur bin Yunus Al-Buhuti, hutang ada 2. Pertama terkait dengan manusia, kedua terkait dengan hak Allah. Kalau harta almarhum bisa menunaikan semua hutang-hutangnya terkait dengan hak Allah dan hak manusia, itu bagus. Tapi kalau seandainya hartanya yang ditinggalkan Pak tidak cukup, maka yang didahulukan adalah hutang kepada manusia, baru hutang kepada Allah. Nah, bagaimana gambarannya Pak ya? Kalau hutang kepada manusia kita udah paham lah Pak ya. Orang punya hutang maka dibayarkan gitu ya. Tapi kalau hutang kepada Allah Pak, misalnya seperti almarhum selama hidupnya sakit, nggak puasa Ramadan, wajib bayar fidyah. Maka fidyahnya dibebankan kepada harta almarhum. Ketika dia meninggal belum dibayarkan fidyahnya. Atau almarhum Pak, misalnya punya kewajiban zakat, belum ditunaikan keburu meninggal. Maka zakatnya ditunaikan dulu dari harta almarhum. Tapi di sini saya perlu luruskan dulu Pak, tidak ada dalam hukum Islam zakat warisan. Ya, tidak ada istilah zakat warisan Pak. Artinya kalau orang misalnya dapat warisan, pada dasarnya nggak ada istilah kewajiban zakat. Beda dengan pajak Pak. Kalau pajak ada. Pajak warisan ada nggak Pak? Ada kan? Kalau Islam tidak ada istilah zakat warisan Pak. Artinya gini ya sekalian, zakat itu kewajiban tidak terkait dengan warisan, tapi terkait dengan harta ahli waris. Ya, apa maksudnya nih Pak ya? Maksudnya begini Pak, kalau almarhum punya zakat, punya kewajiban, misalnya gini, almarhum misalnya Pak punya uang nilainya 1 miliar, misalnya, sudah dimiliki 1 tahun, berarti kan kewajiban zakatnya 2,5% berapa? 25 juta ya, nah, 25 juta 2,5%. Nah, 1 miliar sudah masuk nisab Pak, karena nisabnya sekarang 85 gram emas senilai 160-an juta rupiah. Ya, kalau 1 gram harganya sekitar 1,9 juta. Maka 1 miliar ini tadi Pak, ketika sudah jatuh tempo untuk wajib ditunaikan zakat,
belum ditunaikan, almarhum keburu meninggal, maka keluarga wajib mengeluarkan dulu 25 jutanya sebagai zakat atas nama siapa, Pak? Atas nama almarhum. Nah, lalu sisanya 975 juta itu menjadi harta waris. Nah, ketika menjadi harta waris, Pak, apakah dari 975 juta itu wajib dizakati juga 2,5% atas nama ahli waris? Nggak ada. Nggak ada zakat atas itu, Pak. Tetapi ketika nanti harta 975 juta itu dibagi-bagi kepada ahli waris, maka ahli warislah masing-masing yang akan membayar zakatnya masing-masing. Bisa jadi ada yang wajib zakat, bisa jadi ada yang tidak. Ya, misalnya begini, Pak. Di antara ahli waris itu ada yang menerima misalnya nilainya setengahnya, Pak, karena dia anak misalnya ya. Paling besar hak warisnya, Pak. Misalnya dia dapat hak waris, anggaplah dari 975 itu anggaplah 500 juta. Nah, maka 500 juta itu kan sudah masuk nisab, Pak. Ya. Apakah yang menerima 500 juta itu langsung bayar zakat 2,5%? Belum wajib. Kan baru dimiliki. Sudah masuk nisab iya, tapi baru dimiliki. Tunggu dulu dalam masa 1 tahun baru ditunaikan 2,5%. Tapi, Pak, kalau yang dapat 500 juta itu tadi, dia sudah punya harta yang mencapai nisab dan masih dalam penghitungan haulnya. Misalnya gini, yang tadi dapat uang 500 juta ini, Pak, dia sudah punya uang nilainya 1 miliar. 1 bulan lagi jatuh tempo bayar zakat. Maka ketika nanti dia dapat uang 500 juta, berarti kan uangnya menjadi 1,5 miliar ya. 1 bulan jatuh tempo, Pak, zakatnya 2,5% dari 1 miliar atau dari 1,5 miliar? Hah? Ya, 1,5 miliar. Dari 1,5 miliar. Bukan dari 1 miliar. 500 juta ini baru 1 bulan. Enggak, artinya 500 juta ini, Pak, dia dimasukkan ke dalam nisab yang sudah berjalan. Jadi kewajiban zakatnya, karena gini, Pak, artinya logikanya gini, kita misalnya saya punya uang 1 miliar, Pak, ya, saya punya uang 1 miliar, berarti kan nanti 1 tahun ke depan dari 1 miliar itu saya wajib bayar zakat 2,5%. Tapi, Pak, berjalannya 1 tahun ke depan, bisa saja saya setiap bulan ada pemasukan. Ya, setiap bulan saya ada pemasukan, misalnya anggaplah, Pak, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, sampai 12 bulan 120 juta. Maka zakat saya nanti, Pak, bukan dari 2,5% di awal nisab, tapi 2,5% dari akumulasi saat jatuh tempo. Meskipun itu baru 1 hari, Pak, nambah. Walaupun kepemilikannya baru 1 hari, itu sudah masuk di dalam zakat atas harta yang sudah dihitung haul sebelumnya. Nah, maka tadi saya katakan, walaupun baru 1 bulan gitu ya, dia sudah dapat 500 juta dari warisan, maka 2,5% dari tapi hitungan haulnya, Pak, mengikuti nisab zakat harta sebelumnya. Nah, kecuali kalau gini, Pak, kecuali kalau misalnya orang ini memang betul-betul nggak punya harta mencapai nisab. Tiba-tiba alhamdulillah dapat warisan 500 juta. Barulah dia menghitungnya 1 tahun dari 500 juta itu. Nah, dalam 1 tahun itu dia dapat pemasukan yang lain, nanti digabungkan dengan 500 juta itu, barulah ditunaikan 2,5%. Nah, tapi bisa jadi, Pak, ada orang dapat 500 juta, nggak wajib zakat. Kenapa? Karena setelah dapat warisan 500 juta, hutangnya juga 500 juta, Pak. Jadi 500 juta itu cuma lewat aja begitu. Setelah dapat, langsung dia bayar hutang. Wajib nggak zakat? Ya, nggak wajib zakat. Ya. Makanya di dalam Islam itu, Pak, orang kaya disebut kaya kalau bisa mengendapkan harta nisab minimal 1 tahun. Ya, jadi kalau cuma lewat aja, itu tidak disebut orang kaya, ya. Atau misalnya dia, Pak, punya kewajiban untuk ditunaikan lebih diprioritaskan, misalnya kebutuhan anaknya untuk pendidikan dan lain-lain, mengurangi apa yang tadi dia miliki sebelum jatuh tempo, maka itu pun akan mengurangi kewajiban zakatnya. Ada orang misalnya, Pak, dia punya pemasukan bulanan ya 100 juta. Ya. Kalau pakai konsep zakat profesi, Pak, itu diambil zakat kotornya kan. Tapi kalau pakai konsep zakat tabungan uang, Pak, nggak diambil dari zakat kotor, tapi diambil dari pemasukan bersihnya. Jadi dari 100 juta itu tadi, Pak, kalau dia misalnya punya anak jumlahnya 50, ya karena istrinya 4. Ya, istrinya 4, masing-masing anaknya 10 gitu ya. Berarti 40 anaknya, Pak, gitu ya. Masing-masing anak 40 orang ini tadi, Pak, per bulannya kebutuhan dia anggaplah 2 juta. Berarti berapa? 80 juta kan? Nah, sisanya 20 juta. Wajib zakat nggak?
nggak wajib, nggak masuk nisab. Walaupun pemasukan bulanan dia 100 juta. Ya, karena dia punya tanggung jawab di dalam hartanya yang harus didahulukan sebelum bicara zakatnya. Tapi 20 juta tadi Pak, kalau terus terakumulasi, artinya pemasukan bersih gitu ya. Pemasukan bersih terakumulasi terus setiap bulan 20 20 20 20 sampai akhir tahun di angka berarti 240 juta. Betul ya, 20 dikali 12 240 juta. Maka saat hartanya 240 juta Pak, wajib nggak dia bayar zakat? Belum wajib. Ya, karena itu baru masuk nisab. Hitung dulu haul 1 tahun ke depan. Nah, itu jadi begini teknik. Dan zakat ini Pak setiap tahun selalu ditunaikan. Jadi kita setiap tahun lihat apa namanya tabungan kita, tutup bukunya berapa. Kalau masih di atas nisab, maka di situ kita bayar 2,5% dan seterusnya. Artinya zakat seseorang itu akan bisa fluktuatif, berbeda-beda tergantung total dari akumulasi tabungannya. Ya. Baik, ini terkait dengan hak kepada Allah dan hak kepada manusia yang harus didahulukan. Dan yang terakhir Pak, harus didahulukan juga adalah wasiat. Wasiat almarhum. Ya, mungkin kita tulis di sini Pak. Wasiat almarhum ini jamaah sekalian harus didahulukan tapi dengan syarat Pak, wasiatnya sah. Kalau wasiatnya tidak sah, maka bisa diabaikan. Misalnya gini, wasiat yang tidak sah itu Pak, seperti sudah kita pernah bahas, wasiat itu sah ada 2 syarat. Kalau salah satu di antara 2 syarat ini tidak terpenuhi, maka bisa diabaikan dan langsung dibagi harta waris. Ya, misalnya syarat yang pertama Pak adalah wasiat ini tidak boleh diberikan kepada sebagian ahli waris. Jadi kalau ada ahli waris mengklaim dia dapat wasiat harta dari almarhum Pak, diabaikan. Ya, misalnya nih ada almarhum pernah ngomong, "Nak, nanti kalau bapak saya meninggal," misalnya almarhum ngomong kepada anak bungsunya misalnya Pak, "Nanti kalau saya meninggal rumah ini menjadi milik kamu." Berarti itu apa? Wasiat. Lalu ketika keluarga almarhum ini Pak ya berkumpul untuk membagi harta waris, tiba-tiba anak bungsunya bilang, "Kak, kemarin bapak sebelum meninggal bilang rumah ini milik saya." Maka diterima nggak klaim ini? Diabaikan. Kenapa? Karena wasiat kepada ahli waris tidak sah. Ya, dan kenapa ahli waris tidak boleh menerima wasiat? Ya, karena sudah dapat waris, ya nggak boleh dapat wasiat. Ya, jadi kalau ingin mendapatkan sesuatu di luar waris, maka diberinya lewat jalur hibah, bukan lewat wasiat. Dan hibah itu diberikan ketika masih hidup, dan itu pun harus berdasarkan keadilan antara sesama ahli waris. Jadi ini yang pertama. Yang kedua mas sekalian, bisa jadi Pak harta waris itu sah dari sisi penerimanya, tapi bermasalah dari sisi kuantitas nilainya. Karena wasiat, syarat yang kedua Pak, sah diberikan kepada selain ahli waris, tapi dengan syarat tidak boleh lebih dari 30% harta almarhum. Jadi misalnya almarhum berwasiat, ya misalnya almarhum berwasiat misalnya begini Pak, nanti kalau saya meninggal semua harta saya wakafkan untuk bangun masjid. Baik nggak niatnya Pak? Baik, tapi salah. Baik tapi salah ya, karena Allah berfirman wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, takutlah kamu meninggalkan keturunanmu dalam kondisi lemah. Nah, salah satunya adalah tidak boleh memberikan atau tidak boleh mewasiatkan seluruh hartanya dan meninggalkan ahli warisnya tanpa hak waris. Adapun standar minimal yang boleh diterima oleh ahli waris adalah 2/3. Maksimal 100%, minimalnya 2/3. Berarti wasiatnya tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, tapi pertanyaan begini Pak, wasiat tadi apakah dibatalkan gara-gara keliru dari sisi nominalnya? Nggak dibatalkan, tetap wasiatnya dijalankan, tapi diambil 1/3-nya saja. Jadi kalau almarhum sudah terlanjur buat wasiat atau udah nulis wasiat, ya nanti kalau saya meninggal semua harta saya ini pakai untuk bangun masjid misalnya, maka wasiatnya tetap dijalankan, tapi hanya diambil 30%. Nah, 2/3-nya itu menjadi harta waris ahli waris ya. Jadi sekali lagi 2 syaratnya untuk sahnya wasiat bagi almarhum ini. Jadi jangan sampai Pak niat baik malah mendolimi pihak yang lain, apalagi ini adalah ahli waris kita sendiri. Baik, nah setelah ini semuanya diselesaikan jemaah sekalian, barulah masuk kepada rukun ketiga yaitu ahli waris ya. Tapi mungkin karena waktu yang membatasi kita Pak, saya cukupkan. Namun para calon ahli waris silakan nanti hadir pertemuan berikutnya ya untuk tahu nih saya kira-kira dapat berapa haknya. Karena sekali lagi Pak, semua yang masih hidup di sini insya Allah calon ahli waris ya. Jadi pantau terus tuh harta keluarganya Pak, mana yang paling banyak nih hartanya gitu ya.
berapa hak saya. Ya. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ya, udah masuk waktu syuruk. Ada yang mau tanya Pak mungkin? Siapa dia? Lihat dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada ketentuan bahwa harta waris segera dibagikan. Itu aja, ada ketentuan, mungkin hadis atau apa. Terima kasih. Ya. Baik, sederhananya gini Pak, kalau tadi nanya dalil misalnya Pak ya, pada dasarnya sih kaidahnya dulu nih Pak. Kaidahnya itu adalah lebih cepat harta waris itu dibagikan, maka itu lebih baik. Nah, kalau dari sisi dalil Pak, dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang mengatakan a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Tunaikanlah setiap yang berhak dari hak mereka. Dan para ulama mengatakan Pak, al-aslu fil amri lil faur. Hukum asal dari suatu perintah harus disegerakan. Jadi Allah memerintahkan kepada ahli waris untuk menyerahkan harta sesama mereka di antara ahli waris, dan itu perintah, akti, tunaikan hak mereka. Maka perintah itu harus disegerakan. Ya, apalagi kalau berpotensi ada sebagian ahli waris yang akan meninggal. Nah, maka ini malah bisa berpotensi mendolimi ahli waris yang tidak menikmati hak warisnya. Nah, tapi kapan batasan waktunya Pak? Yaitu kembali kepada kesepakatan sesama ahli waris. Yang penting tadi saya katakan Pak, jangan kurang dari 3 hari kalau almarhum kalau almarhum tidak punya istri, atau kurang dari 4 bulan 10 hari kalau almarhum punya istri. Jadi sudah lewat iddah istrinya, detik itu juga langsung diomongin warisannya. Seperti itu Pak. Baik, betul Ustaz. Mengenai asuransi tadi saya nggak ngerti. Ya. Tadi ada asuransi syariah yang ada investasinya gitu. Yang investasinya ini bukan milik dari penerima polis. Penerima polis. Jadi yang penerima polis itu yang apa namanya? Yang murni asuransi. Asuransi. Apa bedanya dengan asuransi konvensional gitu? Ya. Kenapa kalau asuransi konvensional dia tidak bisa diberikan sepenuhnya kepada yang tercatat sebagai penerima polis, sementara itu semua wasiat asuransi polis. Kenapa Ustaz? Bedanya di situ. Kan di konvensional juga ada Ustaz, yang apa namanya investasi gitu. Kalau konsepnya sama persis. Karena saya dulu kuliah belajar asuransi. Artinya begini Pak, kalau untuk unsur investasinya Pak ya, mau dia di konvensional ataupun di syariah, itu sama-sama harta waris. Sama-sama harta waris. Karena itu ada unsur usaha dari almarhum. Artinya dia berdagang dengan investasi itu gitu kan. Nah, itu mau dia konven atau mau syariah, kalau ada unsur investasinya itu harta waris. Ya. Tapi yang jadi masalah Pak adalah yang murni asuransi gitu ya. Yang murni asuransi artinya di luar investasi. Kalau yang murni asuransi Pak, kalau kita menggunakan dan kita dalam hal ini jamaah sekalian ya, sekali lagi mengikuti pendapat yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konven. Karena tadi saya katakan Pak, ada 2 pendapat lain yang mengatakan secara mutlak asuransi itu adalah halal. Sebagaimana ada yang mengatakan secara mutlak asuransi itu adalah haram. Nah, kita anggaplah tidak mengikuti pendapat yang 2 ini Pak, tapi hanya ikut pendapat yang membedakan. Berarti kalau kita ikut pendapat yang membedakan Pak, maka asuransi syariah itu kan adalah asuransi yang halal. Nah, karena dia asuransi yang halal Pak, dan di situ misalnya di luar investasi, yang tadi saya katakan jatuhnya asuransi syariah itu Pak, hakikatnya si pembayar premi itu sedekah kepada sesama pemilik polis gitu kan. Nah, berarti ketika kemudian si pembayar premi meninggal, artinya dia kebalikannya dapat sedekah dari penerima polis. Bukan penerima polis, pembayar premi yang lain. Nah, karena dia penerima sedekah, berarti jatuhnya Pak, klaim asuransi itu seperti santunan. Ya, seperti santunan tetangga tadi gitu kan. Berarti yang mendapatkannya adalah siapa yang dimaksudkan oleh si pemilik premi untuk mendapatkan manfaat asuransi itu tadi. Misalnya si pemilik premi menentukan bahwa yang akan menerima sedekah saya nanti adalah si istri, anak, dan seterusnya. Itu berarti bukan harta waris, tapi menjadi milik penerima polis. Nah, tapi kalau kemudian itu asuransinya adalah konven Pak, artinya kita meyakini asuransi itu adalah haram gitu kan. Nah, kita meyakini haram nih Pak konteksnya di sini ya. Nah, maka ketika kita meyakini itu haram, otomatis Pak sistemnya itu tidak sah.
berarti penerima manfaatnya juga dianggap tidak sah menerima itu. Maka bagaimana bagaimana status harta yang sudah diklaim itu tadi dari asuransi konvensional? Yang tadi saya katakan, yang sejumlah premi sudah dibayar itu hakikatnya milik pembayar premi yang meninggal. Berarti itu jadi harta waris. Kelebihannya sedekah. Ya, sedekah kemana saja, mau ke masjid atau kemana saja itu silakan. Nah, itu yang membedakan antara yang syariah dengan yang konven. Walaupun Pak, secara aturan hukum di negara bisa saja nanti asuransi konven ini tadi secara hak diberikan kepada penerima polis. Tapi penerima polis ini yang tadi khawatirnya jangan-jangan makan harta haram dari kelebihan pembayaran premi itu. Ya mirip seperti gini Pak, mirip seperti gini. Almarhum punya tabungan di bank konvensional Pak, di situ ada unsur bunganya. Secara hukum negara kan sebenarnya ahli waris halal sah nggak menerima bunga tersebut? Sah saja gitu kan. Tapi masalahnya kan akadnya adalah riba gitu. Nah di sini nanti urusannya dengan Allah bukan dengan hukum negara gitu ya. Maka dalam konteks ini dia harus bisa mengantisipasi harta-harta yang ya bisa masuk kategori syubhat ataupun haram ini tadi. Itu yang harus diantisipasi. Iya, hukum agamanya ya, kembali kepada orang masing-masing. Ya, begitu Pak. Satu lagi Baik, Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Ustadz, ada kasus ahli waris, pewaris meninggalkan sebidang tanah atau satu buah rumah. Nah itu sama ahli waris hendak dijual, tapi sampai setahun itu belum laku-laku. Apakah ahli waris itu harus membayar zakat? Atau yang kedua kalau misalnya harus membayar, apakah bisa diakal-akalin biar nggak bisa bayar gitu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik. Pak, bagus pertanyaan Pak sebenarnya. Karena gini, pertama Bu, Ya. ini kaidah dasarnya dulu ya. Semua pengeluaran terkait dengan harta waris itu dibebankan kepada ahli waris sesuai dengan persentase hak warisnya. Misalnya ada satu unit rumah Pak, di situ penerima hak warisnya anggaplah ya adalah 2 orang saja, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Berarti kan hak warisnya 2:1, ya 2/3 adalah untuk anak laki-laki, 1/3 untuk anak perempuan. Nah rumah itu jamaah sekalian, misalnya setiap tahun ada maintenance-nya gitu ya, ada perawatannya, atau misalnya ada pajak bangunannya gitu ya. Maka kewajiban penunaian, kewajiban terhadap aset rumah ini tadi, ya 2/3 dibebankan kepada laki-laki, 1/3 kepada perempuan. Nggak bisa misalnya kemudian mereka bilang, khususnya laki-laki, udah kita bagi 50-50 aja kewajibannya, nggak bisa. Ya, karena apa? Karena hakikatnya rumah itu bukan lagi menjadi milik pewaris, tapi sudah menjadi milik ahli waris. Berarti beban-beban pengeluarannya juga dibebankan kepada mereka sesuai dengan haknya. Nah, itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya mereka meniatkan untuk menjualkan, tapi tidak terjual-jual sampai lewat 1 tahun. Nah, ini kan nanti masuk dalam bab zakat ini, Pak. Zakat urudut tijarah. Zakat barang yang diniatkan ingin dijual. Nah, yang jadi masalah Pak, zakat yang ingin dijual, barang yang ingin dijual ini tadi Pak, hitungan nisabnya bukan ketika laku. Hitungan nisabnya itu bukan ketika, hitungan nisab plus hari pertama menghitung haul, bukan ketika laku, tapi ketika niat mau dijual. Misalnya sekarang bulan anggaplah tanggal 1 Muharram ya, ada rumah niat mau dijual, pasang pelang di situ, ya for sale misalnya. Nah, berarti kan jamaah sekalian, harga zakat barang perniagaan itu diambil dari harga apa Pak? Harga jual rumah kan? Anggaplah rumah itu dijual dengan harga 1 miliar. Nah, berarti kan sudah masuk nisab 160 juta rupiah, sudah masuk nisab. Ketika sudah dikasih pelang untuk dijual Pak, rupanya berarti sudah masuk nisab, sudah mulai menghitung haul, 1 tahun ke depan nggak laku. Nah, berarti ada zakat 2,5% dari 1 miliar tadi. Ya, ada zakat 2,5% dari 1 miliar tadi. Nah, bagaimana cara bayar zakatnya? Kembali kepada persentase hak waris. Jadi dari 1 miliar itu misalnya zakatnya, walaupun belum laku, zakatnya 25 juta rupiah. Lalu dibagi 3 berarti dibagi 2/3 untuk laki-laki, kewajibannya 1/3 untuk perempuan. Meskipun belum
laku. Rupanya tahun kedua juga belum laku, zakat lagi 2,5%. Terus begitu Bu, sampai harga rumah itu di bawah nisab. Nah, sekarang baru pertanyaan Ibu tadi, ada nggak solusi ngakalin biar nggak wajib zakat? Ini saya ngajarin yang salah nih. Solusinya Pak, sebelum jatuh tempo, plang forselnya diturunkan, niatnya dibatalin. Ya begitu Pak. Jadi artinya ketika 1 bulan sebelum jatuh tempo, oh udah nggak jadi dijual, dijadikan untuk barang konsumsi aja. Batal itu kewajiban zakat. Ya memang begitu caranya Pak. Ya. karena barang konsumsi itu nggak ada kewajiban zakat, gitu ya. Maka caranya batalin nih niat, nggak jadi jual gitu. Nanti setelah nggak jadi dijual Pak, baru niat lagi jual lagi. Gitu. Ya itu ngakalinya kayak gitu Bu ya. Masalah nanti urusan sama Allah bagaimana, wallahu a'lam. Tapi nggak, saya kan ngajarin teknisnya gitu Pak ya. Masalah dijalanin apa tidak itu urusan lain gitu. Mau ya kayak gitu Bu ya. Nah itu. Ya. Itu Bu. Hah? Palang porselnya itu berapa lama? Apakah ada ketentuan waktunya atau tidak? Enggak itu. Palang for sale itu tadi bukan dasarnya Bu, dasarnya niat sebenarnya. Dasarnya niat jual gitu. Nah, tetapi kan dasar niat menjual itu ada indikatornya gitu ya. Nah, indikatornya ya tadi. Artinya gini Bu, kalaupun misalnya tidak dipasang plang for sale, tapi tapi pemilik rumah ini kemudian nge-share ke mana, ke OXL misalnya gitu ya, atau nge-share ke media-media penjualan aset, ya itu sudah dihitung niat. Ya sama aja maksudnya gitu. Jadi mau ada for sale atau enggak itu urusan lain. Itu sifatnya cuman teknis aja gitu. Jadi yang menjadi dasar itu Bu, yang jadi dasar niat si penjual. Nah, kalau dia memang sudah niat menjual, maka otomatis disitulah dia sudah mulai menghitung hari pertama haulnya. Nah, kayak gitu. Nah, masalah niat itu kan urusan hati yang orang nggak tahu Pak. Nah, maka tadi saya katakan nanti urusannya sama Allah. Apakah dia bayar zakat atau tidak itu urusannya dengan Allah. Ya begitu Bu. Satu rumah ada 4 anak. Tidak ingin dijual. Ya, sebenarnya begini Pak. Harus dicari tahu dulu alasannya kenapa. Hukum asalnya rumah itu kan harus dibagi. Anggaplah Pak, 1 unit rumah itu 4 anak semuanya laki-laki. Berarti kan masing-masing punya hak 25% ya. Seperempat. Karena anak laki-laki itu kalau nggak ada anak perempuan, nggak ada suami istri yang masih hidup, mereka dapat 100%. Maka dibagi 4 sama rata. Nah, ketika misalnya ada 3 anak yang tidak mau menjual, ada 1 anak yang mau menjual karena lagi butuh uang misalnya. Sekarang yang jadi pertanyaan, ini konteks tidak menjual itu apakah dalam rangka menahan hak dari ahli waris yang tadi mau menjual atau tidak? Kalau misalnya bertujuan untuk menahan Pak, jelas yang salah 3 anak ini tadi. Dia zolim di sini. Ya, dia zolim. Tapi kan yang jadi masalah juga Pak, 1 anak ini nggak bisa menjual kalau nggak minta tanda tangan dari 3 ahli waris yang lain gitu kan. Nah, maka agar tidak terhitung zolim bagaimana? Ya 3 anak ini Pak, mereka bayarin hak dari 1 anak yang tadi mau jual. Ya, berarti misalnya harga rumahnya 1 miliar, berarti kan pada asalnya masing-masing dapat 2,5. Nah, berarti 1 anak yang tadi mau menjual punya hak 250 juta dari rumah tersebut kan? Ya udah 3 anak ini tadi Pak bayarin saja haknya itu tadi. Rumah itu belum terjual, tapi nah ketika sudah dibayar 250 juta, berarti haknya sudah gugur. Maka rumah ini nanti menjadi milik 3 anak ini tadi. Sahamnya berarti masing-masing 33%. Ya, si yang tadi sudah keluar itu dapat. Seandainya Pak, 3 anak ini rupanya nggak menjual sampai bertahun-tahun, aset rumahnya naik sampai 10 miliar, yang tadi sudah dapat 250 juta nggak bisa nuntut. Ya, nggak bisa nuntut. Ya, karena dia sudah dapat, sudah menikmati gitu ya. Walaupun bisa jadi ketika naik jadi 10 miliar, harusnya kan dia berpikir begini Pak, berarti kan saya harusnya dapat 2,5 miliar gitu kan. Ya masalahnya kan sudah dibeli gitu kan. Nah, seperti itu.
Iya, artinya artinya gini, 3 orang anak ini tadi Pak, kalau beralasan bahwa rumah itu menjadi tempat kumpul ya atau punya kenangan dan seterusnya, mereka juga harus mempertanggungjawabkan pilihan itu dengan memenuhi hak satu anak ini tadi. Kalau seandainya 3 orang anak ini Pak nggak mau menyusui istilahnya gitu ya, nggak mau menalangi hak dari ini, ya mereka nggak bisa menjadikan alasan itu sebagai tempat apa namanya kenangan atau apa enggak, karena di dalamnya terdapat hak dari si anak ini tadi. Dan anak yang tadi satu itu Pak, saya katakan dia tidak egois, karena itu haknya dia gitu ya, terserah dia mau mendapatkannya. Jangan kita katakan, oh kamu misalnya kok nggak mau menjaga kenangan orang tua, itu urusan lain. Kenangan orang tua kan tidak harus dijaga dengan rumah gitu ya, bisa dengan cara yang lain gitu. Nah jadi maka hakikatnya tidak boleh menghalangi ahli waris mendapatkan haknya. Nah solusinya tadi saya katakan, dibayarkan haknya, barulah rumah itu tidak dijual, seperti itu ya, begitu Pak. Masih ya, terakhir Pak. Ya. Kalau misalnya ini ada anak 7 orang Pak, terus ada satu rumah waris gitu, dari 7 orang ini gimana kaya gitu, dijual. Kata yang rumah ini saya nggak usah dapat bagian lah, itu boleh nggak? Sangat boleh Pak. Sangat boleh. 5 orang itu bilang bahwa bagiannya untuk saya juga nggak apa-apa Pak. karena waris itu Pak hak. Waris itu hak. Namanya hak, boleh diambil, boleh tidak diambil. Tapi kewajiban wajib ditunaikan gitu. Jadi hak, artinya gini Pak, hak itu tidak wajib diambil. Ya, hukumnya boleh, mau ngambil silakan, nggak juga. Tapi yang jadi masalah begini Pak, jangan hanya ngomong saya nggak mau ngambil gitu kan. Tapi dia kemudian tidak mau tanda tangan menghalangi, ya, itu juga salah juga gitu. Kalau memang nggak mau ya tetap selesaikan juga, tanda tangannya dilakukan dan seterusnya, gitu ya. Jadi artinya dia tidak ngambil, tapi tetap mempermudah ahli waris mendapatkan haknya, gitu. Yang dua ini satu lagi satu perempuan Pak. Itu jadi tetap dibaginya yang laki dapat. Oh, nah ini perlu dirinci Pak. 7 orang ini tadi Pak, laki-laki berapa, perempuan berapa? Anggaplah. Ya, anggaplah satu perempuan, 6 laki-laki ya, anggaplah ya. Saya ini Pak, 2, 3, 4 laki-laki. Oh, ya anggaplah berarti 4 laki-laki, 3 perempuan. Nah, dari ke-7 orang anak ini tadi Pak, yang tidak mau mengambil 5 ya. Ada 2, 1 laki-laki, 1 perempuan yang mau mengambil. Berarti Pak, 4 laki-laki dikali 2, 3 perempuan dikali 1 dulu. Itu kalau kita bicara hak warisnya dulu ya. 4 laki-laki dikali 2, 8. 3 perempuan dikali 1, 3. Berarti 8 ditambah 3, 11. Maka 1 unit rumah ini masing-masing punya hak, yang laki-laki punya hak 2/11, yang perempuan punya hak 1/11. Nah, intinya ada 11. Berarti kan apa namanya, ada 4 laki-laki yang nggak mau ngambil, berarti 8/11. Ada 1 perempuan yang nggak mau ngambil, berarti 1/11. Maka ada 9/11 yang mau diserahkan kepada penerima awal. Nah, maka mudahnya kayak gini Pak, si laki-laki yang dapat beri dulu 2/11, si perempuan yang dapat beri dulu 1/11, sisanya 9/11 Pak. 4,5 kepada mereka. Berarti kesimpulannya si laki-laki dapat 6,5/11, yang perempuan dapat berapa? Ya sisanya berapa? Ya, 4,5/11. Nah kayak gitu. Intinya diberi dulu sesuai dengan hak warisnya kepada 2 ahli waris yang mau menerima. Nah sisanya itu tadi nanti dibagi 50-50. Nah kayak gitu. Atau kalau misalnya mau mudahnya gini aja, ya udah yang sisanya nggak dapat 1 unit itu 2/3 untuk yang laki-laki, 1/3 untuk perempuan. Nah itu juga bisa, silakan ya. Karena intinya sih dia lebih besar daripada hak pribadinya gitu. Ya gitu Pak. Baik, kelas ya. Baik. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan silakan mempersiapkan diri masing-masing. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli waris Ustaz.